Nggih, halo? Halo, Bu Rizka? Nggih, sudah terdengar tapi masih agak kecil suaranya. Ini biasa memang kalau saya buka kamera biasanya kayak gini, Nggih, Bu. nggih. Oh, begitu. Ketinggalan. Nggih, apa kameranya untuk sementara? Saya off kan ya? Nggih, Izin nggih, di off begitu kan? dulu saja. Coba. Ini gimana, Bu? Sudah lebih bagus. Ya berarti memang Nggih, nggih, tidak berarti bisa pakai kamera. nggih mboten napa-napa, tapi ini suaranya sudah bagus. Ya, karena hujan sih, Bu, di sini. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Ya. Nggih, Bu Rizka. Berarti ini yang mau jadi coach siapa dulu? Bu Puji dulu boleh. Saya Nggih, jadi berarti nanti coachnya. kita gantian saja nggih. Berarti pertama saya sebagai coach, kemudian Bu Rizka sebagai coach, terus nanti yang kedua saya sebagai coach dan Bu Rizka sebagai coach begitu saja nggih. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, nggih. Terus ini mohon izin saya rekam nggih, Bu. Nggih, siap. Nggih. Sebelumnya kita pemanasan dulu seperti yang tadi sudah saya WA. Nanti coaching yang kita lakukan itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu adalah praobservasi, kemudian yang kedua itu adalah observasi, dan yang ketiga itu adalah pasca observasi. Nggih, Bu. Itu kurang lebihnya. Terus nanti pas pada saat praobservasi nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang tadi sudah saya share, kemudian nanti Bu Rizka menjawab. Terus kemudian pada saat observasi kurang lebih juga seperti itu, dan pada saat pasca observasi juga begitu. Sebelumnya ngapunten saya agak pilek nih, Bu. Hujan-hujanan apa, Bu? Nggih, hujan-hujanan setiap hari. Iya. Bu Rizka sehat nggih, Bu Rizka nggih? Ya, alhamdulillah sehat. Nggih, alhamdulillah. Ini berarti kita nggak langsung yang ngobrol-ngobrol coaching langsung itu ya, Bu? Kalau mau coaching langsung juga bisa. Terus nanti Kalau observasi dan itu kan kayaknya kalau ada yang servernya ya. oh nggih, berarti pra-observasi dan pasca observasi nggak usah langsung observasi saja berarti. Langsung coachingnya berarti Nggih, ya. nggih, berarti langsung di bagian coachingnya saja nggih berarti nggih. Tidak usah pakai pra dan tidak usah pakai pasca. Begitu? Iya boleh, Bu. Nggih. Intinya kita berlatih coachingnya ya. Nggih, nanti mohon maaf kalau misalnya ada salah kurang, barangkali bisa dikasih masukan. Sama-sama, Bu, apalagi saya, Bu. Masih Kalau banyak Bu, kekurangannya mungkin. sama-sama. Nggih. Iya. Gimana? Mau langsung apa gimana, Bu? Berarti ini mau langsung saja, berarti langsung ke proses coachingnya saja, nggak langsung di bagian observasinya saja. Terus kemudian Bu Rizka sudah siap menjadi coaching, berarti nggih. Insya Allah. Iya. Dimulai Apa hilang sekarang, lagi, Bu, suara saya? apa nanti dalam? Hilang lagi apa, Bu, suara saya? Enggak, masih sama. Masih ada. Masih ada. Suaranya masih terdengar. Oh iya, iya. Berarti ini waktunya nanti berapa menit, Bu? 20 menitan atau gimana? Kalau untuk yang kelompoknya 3 orang 20 menitan, tapi kalau kita kan kelompoknya hanya 2 orang, sepertinya tadi para orang 30 apa ya? Iya, 30 berarti ya? 30 menitan, sehingga nanti kita kembali lagi bareng-bareng dengan semua teman-teman itu di jam 3. Ya, sekitar jam 3 ya tadi ya Kurang kalau lebihnya nggak sekitar salah. jam 3. Berarti nanti saya punya waktu kurang lebih dari jam 2 sampai 2.30, terus nanti dari Bu Rizka dari jam 2.30 sampai jam 3. Seperti itu. Iya. Nggih. Ya, Bu. Sebelum kita mulai barangkali ada masukan dulu. Atau mungkin Masukan apa ya, Bu? atau mungkin Bu Rizka mau duluan. Aduh, grogi saya Jadi barangkali Bu duluan nggak Rizka sudah apa-apa. persiapan. Nggih. Belum, Bu.
sama. Ini baru berlatih ini. Banyak yang Pertama harus kali berlatih dipelajari. di sini. Ini Sebentar. langsung. Ya monggo Sebentar. Bu. Barangkali nanti sambil ngunjuk boleh Bu. Nggih, Bu Rizka. Bisa dimulai nggih? Iya Bu. Ini mohon maaf kalau nanti ternyata pas suaranya di kok jalan kecil lagi. Itu tadi ada peringatan sinyalnya. Halo. Itu. Halo? Ya halo Bu. Halo. Nanti Bu tunggu saya. Ini Bu apa? Ya halo. Saya izin pakai HP juga ya Bu. Oh nggih. Saya cuma masuk pakai HP lagi. Nggih. Enggak nunggu Bu. Nggih, mboten apa-apa. Hujan langsung sinyalnya hilang. Nggih. Nggak stabil Bu. Nggih. Bentar ya Bu, ini lagi proses belum. Sudah masuk. Nggih, halo. Nggih, halo, sudah masuk. Bu Rizka sudah masuk ini. Iya Bu. Oke, berarti minta tolong salah satu di mute kan, bisa napa boten, supaya suaranya dari salah satu saja. Ya sudah, ini yang satu sudah saya mute. Ya. Kalau ini jelas. Nggih, sudah jelas sekali. Alhamdulillah. Iya. Akhirnya. Iya. Nggih, mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Waktunya masih banyak ini. Iya. Iya, nggih. Langsung aja. Bagaimana Bu? Iya, nggih. Bisa kita mulai nggih, Bu Rizka? Nggih, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Rizka. Ya, selamat siang Bu Puji. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sangat sehat ya. Bisa jumpa dengan Bu Puji di ruang ini ya. Alhamdulillah. Bu Rizka, saya dengar Bu Rizka ada sesuatu yang ingin diceritakan. Iya Bu, itu di kelas terkadang itu dalam pembelajaran itu ada anak yang anak-anak itu bosan. Padahal kemarin sudah sempat itu metode pakai diskusi, pakai presentasi itu, tapi terkadang masih kelihatan anak-anaknya itu ada yang bosan, ada yang ketika presentasi itu main-main sendiri kayak gitu Bu. Oh iya, ya. Jadi Bu Rizka, dari pembelajaran yang sudah dilakukan dan mungkin dari observasi ke beberapa teman sejawat, menemukan sebuah
masalah ya kurang lebihnya tadi terjadi kebosanan di anak-anak yang menganggap pembelajarannya masih kurang bervariasi, kurang lebih begitu nggih. Nggih, Bu. Nggih. Nah, berikutnya kira-kira apa yang ingin Bu Rizka dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan ya solusi dari masalah tersebut nih Bu. Intinya nanti supaya anak itu di kelas itu aktif semuanya, aktif menyeluruh gitu ya. Tidak hanya yang biasa aktif saja atau anak yang berprestasi saja, tapi semuanya bisa bisa berperan di kelas ya ketika pembelajaran. Kemudian mereka juga tertarik dengan pelajarannya seperti itu Bu. Ya, jadi intinya Bu Rizka ingin ada sebuah mengharapkan sebuah mengharapkan adanya sebuah perubahan ya, perubahan dari yang sebelumnya anak-anak merasa bosan dengan pembelajaran, kepengen pembelajarannya lebih bervariasi, kurang lebih seperti itu ya. Nggih. Dan juga perubahan dari yang awalnya anak-anak itu aktifnya baru sebagian, terus Bu Rizka juga kepengen ada perubahan berupa keaktifan anak-anak secara menyeluruh gitu ya. Iya, betul, Bu. Dari perubahan yang Bu Rizka harapkan tadi, kira-kira sebelum kita berusaha untuk melakukan perubahan tersebut, kira-kira di sekolah Bu Rizka sekarang tingkat model, metode dan juga media pembelajarannya di level berapa kalau kita ukur dari angka 1 sampai 10? Mungkin masih di level halo? Nggih, Bu halo? Puji, halo? Nggih, nggih. Ya. Mungkin ada di level 7 mungkin saat ini, Bu. Nggih. Dari angka 1 sampai 10 kurang lebihnya Bu Rizka saat ini bersama dengan rekan sejawat dalam satu sekolah merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan masih berada di level 7. Yeah. Ya. Nah, nanti setelah dilakukan perubahan atau setelah dilakukan upaya untuk meningkatkan pembelajaran lebih bervariasi seperti yang Ibu sampaikan, kira-kira level perubahan yang ingin dicapai dari yang sebelumnya di angka 7 menjadi angka berapa? Paling tidak minimal di angka 9, Bu Puji. Oh ya, berarti meningkat 2 poin. Ya. Ya, berarti dari Minimal yang itu sebelumnya ya. 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 Dari yang Iya itu. sebelumnya di angka 7 menjadi angka 9, kurang lebihnya adalah seperti itu. Nggih. Oke. Nah, dari perubahan yang tadi Bu Rizka kepengen lakukan dari perubahan yang tadi Bu Rizka kepengen lakukan itu langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan dikerjakan itu kira-kira apa saja? Mungkin itu karena kemarin kita sudah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin alangkah baiknya saya mencoba menerapkan pembelajaran itu, kemudian dengan memasukkan juga medianya lebih bervariasi lagi. Contohnya dengan menggunakan Chromebook. Kebetulan di sekolahan ada Chromebook agar dimanfaatkan oleh siswa dalam pembelajaran itu mungkin. Kemudian selain Chromebook juga ini kan selain masalah tadi anak-anak juga di rumah itu wali muridnya ada yang suka mengeluh tentang HP. Anak-anak di rumah sering main HP. Nah, mungkin sama seperti dia mungkin itu mengaktifkan HP juga untuk belajar seperti itu Bu Puji. Jadi ada beberapa langkah yang tadi Bu Rizka ingin melakukan dalam rangka perubahan supaya pembelajarannya lebih bervariasi dengan cara salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah praktik baik yang Bu Rizka ingin tularkan kepada teman-teman yang lain itu kira-kira bisa Bu Rizka lakukan dengan cara apa saja dari yang sudah Bu Rizka lakukan sendiri terus pengen ditularkan kepada temannya, kira-kira bisa dilakukan dengan cara apa saja? Mohon maaf Bu, maksudnya ini mencari
Praktik Oke, baik oke. teman Maksudnya kan begini, itu kan gimana ya? kan Bu Rizka kan selain membawa dirinya sendiri untuk melakukan perubahan dalam hal pembelajaran, kan diharapkan juga Bu Rizka bisa menularkan praktik baik itu kepada teman yang lain. Nah, kira-kira misalnya Bu Rizka berdiskusi atau mungkin apa melakukan mentoring kepada teman sejawat dan sebagainya. Kira-kira yang bisa Bu Rizka lakukan dalam hal menularkan praktik baik itu gimana? Ya, mungkin pertama ya Bu, untuk saya ya memberi contoh dulu seperti sekarang ini apa mau menyelesaikan masalah di kelasnya dulu seperti apa. Kalau nanti semisal di kelas saya sudah berhasil mengaktifkan siswa karena ini pada dasarnya ini kan masalah utamanya tentang tadi yang siswanya kurang bersemangat ya Bu dalam pembelajaran. Iya. Nah, otomatis pertama ya saya menyelesaikan masalah ini dulu untuk memecahkan di kelas itu seperti apa nggih. Kemudian memberi contoh kepada teman-teman bahwa tadi saya menerapkan pelajaran berinteraksi untuk memecahkan masalah yang tadi anak-anak itu pada bosan gitu ya Bu. Dengan saya membawa dengan pembelajarannya itu menggunakan Chromebook dengan HP itu. Lalu metode yang digunakan juga pakai diferensiasi, diferensiasi sesuai dengan bakat dan minat siswa juga, kemampuan siswa gitu, Bu. Lalu setelah saya mempraktikkan, kemudian juga bisa sharing-sharing Bu sama teman-teman kayak gitu. Oke, ya bagus sekali dari apa yang sudah Bu Rizka tadi sampaikan. Jadi selain apa namanya berusaha menemukan solusi dari permasalahan kelas Bu Rizka sendiri, tadi Bu Rizka juga sudah menyampaikan bahwa akan berusaha untuk menularkan praktik baik itu kepada rekan sejawat begitu, melalui diskusi, kemudian mentoring dan sebagainya. Kurang lebihnya adalah seperti itu, Oke, Bu. Nah, kira-kira perubahan yang akan Bu Rizka lakukan tersebut kira-kira kapan waktunya? Ini perubahan yang di kelas apa yang untuk itu ya? Untuk di sekolahan. Jadi ini kalau fokus saya sih lebih terutama yang di kelas dulu ya Bu. Perubahannya mungkin akan saya mulai minggu depan kayak gitu. Ya, Karena mungkin minggu ini ya untuk persiapan berarti dulu Bu, ya mempersiapkan berarti segala sesuatunya. ya berarti Nggih, kemungkinan secepatnya perubahan tersebut akan dilakukan. nggih, nggih, Bu. Nah, dari perubahan yang akan dilakukan tadi, berarti Bu Rizka juga sudah berusaha untuk merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat melakukan perubahan tersebut. Nggih. Kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam perubahan? Yang ikut dilibatkan terutama pertama saya izin kepala sekolah dulu bahwa nanti akan mengadakan pembelajaran yang seperti itu berdiferensiasi gitu. Kemudian minta izin tentunya untuk menggunakan fasilitas baik Chromebook, internetnya seperti itu. Lalu saya melibatkan teman juga yang mungkin ahli di bidang IT untuk membantu saya misalkan nanti ada terkendala sama teknisnya dalam pembelajaran itu tentunya saya membutuhkan rekan sejawat juga nggih. Terus otomatis siswa yang dilibatkan nggih, lalu minta izin kepada orang tua juga Bu. Karena nanti kan rencana saya akan secara berkala akan menggunakan HP dalam pembelajaran. Nanti otomatis saya harus minta izin kepada orang tua supaya anak-anaknya itu diizinkan membawa HP ke sekolah. Nah, tentunya nanti kalau anak-anak datang ke sekolah membawa HP biasanya saya sita dulu, Bu. Saya sita, kemudian baru saya bagi ketika akan digunakan. Seperti itu, Bu Fuji. Oke. Jadi intinya beberapa langkah yang akan dilakukan tadi juga memerlukan sarana dan prasarana yang perlu disiapkan oleh orang tua wali siswa juga nih, sehingga perlu ada komunikasi lebih lanjut juga bersama Iya, dengan orang tua atau wali dari siswa tersebut, karena mungkin apa namanya tidak semuanya dari orang tua atau wali tersebut yang membawa mengizinkan untuk membawa handphone ke sekolah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, gitu. ketika misalnya ada siswa yang
belum punya HP atau belum diizinkan untuk membawa HP ke sekolah, kira-kira apa gimana? Itu kan tadi seperti yang saya bilang tadi ya Bu, bahwa di sekolahan itu ada Chromebook bagi siswa yang ternyata di rumah tidak memiliki HP, maka kan kami menggunakan itu Chromebook, Bu. Jadi nanti perpaduan tidak hanya HP saja gitu, tidak. Jadi nanti juga pakai Chromebook bisa seperti itu. Berarti ada fasilitas juga dari sekolah yang juga sudah disiapkan. Oke. Oke. Dari pertama tadi Bu Rizka juga sudah menyampaikan tentang permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian Bu Rizka tadi juga sudah berusaha untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Bu Rizka alami. Kemudian tadi Bu Rizka juga sudah berusaha untuk setelah menyelesaikan sendiri masalah yang dialami Bu Rizka, tadi juga Panjenengan juga sudah berusaha untuk menularkan praktik baik itu bersama dengan rekan sejawat melalui diskusi dan juga mentoring, kurang lebih adalah begitu. Yeah. Terus kemudian perubahan yang akan dilakukan dalam waktu dekat itu insya Allah kesimpulannya secepatnya atau sekitar minggu depan Bu Rizka akan mulai melakukan perubahan sedikit demi sedikit tadi, nggih Bu? Nggih, Bu. Dengan Nggih, Bu. melibatkan semua stakeholder, mulai dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian para siswa dan orang tua wali seperti itu, nggih. Ya, betul sekali. Terus sarana prasarana yang Kolaborasi akan, gitu, Bu. Iya, betul. Jadi termasuk sarana prasarana yang akan siapkan tadi juga sudah direncanakan, baik yang harus dibawa oleh siswa maupun yang sudah disediakan di sekolah. Iya, benar. Ya, terima kasih Bu Rizka. Berikutnya adalah gambaran yang bisa didapat Bu Rizka dari percakapan ini kira-kira apa saja? Ini gambarannya tadi saya punya masalah ya Bu, tadi ya masalah anak bosan, kemudian kita ngobrol-ngobrol di sini ya Bu. Jadi saya jadi menemukan solusi dari masalah saya dan tadinya agak bingung untuk bagaimana ya biar siswa itu semangat. Ternyata setelah berbicara dengan Bu Puji ini, saya jadi kepikiran untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sekaligus juga menerapkan itu prakasa perubahan Bu yang dengan menggunakan HP dan juga Chromebook itu dalam pembelajaran. Itu Bu yang kira-kira saya dapatkan tadi. Ya, terima kasih Bu Rizka atas kerjasamanya. Kurang lebihnya demikian proses coaching yang bisa kita lakukan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bu Rizka dan mohon maaf apabila selama proses coaching ini ada salah kurang. Terus kemudian sebelum kita akhiri, barangkali ada yang kepengen disampaikan lagi? Mungkin nanti pas pembelajaran mungkin sesekali Bu Puji bisa datang untuk memberikan masukan atau apa ketika proses pembelajarannya ya Bu. Insya Allah Bu Rizka juga nggih, mohon kerjasamanya. Sami-sami Ibu. Ya, kurang lebihnya seperti itu proses coaching kita pada siang hari ini. Barangkali masih ada yang mau disampaikan lagi Pak Boten? Cukup mungkin Bu. Sudah cukup nih Bu Rizka. Bisa kita akhiri? Iya Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi proses coaching yang sudah kita lakukan dengan Bu Rizka sebagai coach dan saya sendiri sebagai coach. Barangkali sesi latihan ini bisa menjadi gambaran supaya ketika nanti praktek coaching beneran kita bisa menjadi lebih baik gitu. Nggih. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun nggih Bu Puji. Untuk selanjutnya kan nanti saya, kemudian Bu Rizka suaranya
Belum kedengaran. Halo? Halo? Bilang lagi ya, Bu. Iya, barusan sudah kedengaran. Padahal sudah coba HP ya, Nggih. sampai kayak gini. Iya. Ini kan nanti Bu Buci yang jadi gaji, berarti nanti kan akan bahas satu permasalahan kayak gitu ya, Bu. Permasalahannya apakah bisa fokus misalnya untuk sekolah atau gimana untuk Permasalahannya kelas? berarti terserah saya saja. Kalau oh iya, Atau mungkin dari Bu Rizka ada masukan. enggak maksudnya Bu Buci kira-kira tentang apa ya gitu. Ya mungkin pembelajaran sehari-hari. Oke, berarti sami. Hmm. Jadi itu Bu, jadi sebetulnya bedanya yang coaching yang secara langsung sama yang observasi itu seperti apa ya Bu? Saya sebetulnya kemarin masih agak bingung itu Bu. Coaching sepertinya kalau coaching secara langsung itu kan kalau pada saat kita melakukan supervisi akademik kalau tidak salah, Gitu ya. yang pada saat kita melakukan supervisi akademik kan biasanya setiap tahun kan ada agenda supervisi akademik yang apa namanya biasanya dilakukan oleh kepala sekolah kepada bapak ibu guru. Oke. Nah, cuma kan karena posisinya di tempat kami apa namanya gurunya dalam jumlah banyak sehingga biasanya dari bapak kepala sekolah itu menugaskan beberapa guru yang sudah senior itu untuk melakukan supervisi tersebut. Iya, kalau di tempat kami kebetulan gurunya sedikit, jadi oleh kepala sekolah saja mungkin. Kalau di SMP banyak ya Bu. Oke, jadi apa namanya? Karena kalau misalnya hanya dari beliau sendiri yang melakukan supervisi akademik kan, napa waktunya juga nggak cukup. Keburu, Iya, betul sekali. keburu biasanya kan supervisi itu kan harus dilakukan sebelum PKKS. Nah, kalau misalnya hanya bapak kepala sekolah sendiri yang melakukan, waktunya keburu PKKS biasanya begitu. Ya. Jadi Baik. dibagi-bagi tugasnya. Ini mau langsung atau gimana Bu? Ya langsung juga boleh, nggih. Langsung sekarang untuk coaching yang kedua ya. Nggih. Mudah-mudahan suara saya tidak terkendala lagi nih Bu. Saya juga mohon maaf karena baru batuk pilek nggih, Bu Rizka nggih. Enggak apa-apa Bu. Langsung ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang menjelang sore nih Bu Buci. Selamat siang menjelang sore juga Bu Rizka. Wah, gimana kabarnya Bu Buci? Sehat? Amin, semoga cepat sehat. Oh iya, ini sedang itu ya, batuk pilek ya. Mudah-mudahan cepat sehat. Karena cuacanya memang seperti ini. Kita kemarin malah sempat hingga sore hujan terus ya Bu. Seharian. Iya, di siang menjelang sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Berdua ini juga latihan untuk coaching Ibu, untuk berlatih coaching. Sebetulnya ini pengalaman saya pertama kali saya juga Ibu. Baik, pada sesi ngobrol-ngobrol santai ini kira-kira Bu Buci ada permasalahan atau kendala di sekolah maupun di kelas kayak gitu Bu? Mungkin ada yang bisa diceritakan di sini? Terima kasih atas kesempatannya Bu Rizka. Sebetulnya kalau di kelas itu kendala utamanya adalah kalau di tempat kami itu siswanya tuh mohon maaf kadang cari perhatian gitu. Jadi dalam bentuk melakukan beberapa tindakan yang bersifat kurang disiplin karena cenderung itu merupakan suatu tindakan yang
dalam rangka mencari perhatian. Jadi kadang dalam pembelajaran itu kurang kondusif karena ada beberapa anak yang kurang disiplin, itu tadi kurang lebihnya adalah begitu. Jadi di SMK-nya Bu Puji itu siswanya itu ada yang caper gitu ya, Iya, satu kebetulan perhatian, ya, dengan cara kadang melakukan tindakan yang tidak disiplin, entah itu apa wujudnya kayak gitu. Intinya mereka itu butuh perhatian dari kita kayak gitu ya, iya Bu. kurang lebihnya begitu. Eh, terus menurut Bu Puji, Eh, eh, kira-kira di sekolah itu sudah ada tindakan apa gitu untuk memperhatikan mereka yang katanya tadi caper kayak gitu, Bu? kebetulan kalau kita analisa lebih dalam itu kan dari beberapa siswa yang apa namanya kurang perhatian itu tadi karena rata-rata mayoritas orang tuanya itu adalah bekerja sebagai perantau. Jadi istilahnya tuh di rumah tuh merasa kurang kasih sayang dan akhirnya Iya. melampiaskan kurang perhatiannya itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat indisipliner di sekolah, kurang lebihnya adalah Berarti banyak wali murid yang merantau kayak gitu ya, Bu, di luar daerah kayak gitu. iya betul. Jadi menyebabkan siswanya itu jadi kurang disiplin kayak Iya gitu kurang ya. lebihnya adalah begitu. Kira-kira eh karena wali muridnya banyak yang merantau, terus siswanya jadi kurang disiplin. Kira-kira berdasarkan hal tersebut, eh, adakah tindakan yang bisa eh, apa ya membuat anaknya menjadi lebih disiplin lagi seperti apa ya, Bu? Kira-kira? ya, jadi di tempat kami itu ada selain kita apa namanya lakukan treatment atau restitusi dari bapak ibu gurunya sendiri, di tempat kami kebetulan juga ada satuan tugas namanya STP 2K. Jadi untuk menjaga ketertiban dan juga kedisiplinan para siswa itu kita bentuk satuan tugas yang bernama STP 2K untuk memastikan para siswa itu bisa lebih disiplin dan bisa lebih tertib di dalam belajar. G, ada treatment, kemudian ada satuan tugas atau satgas STP 2K tadi ya, untuk menertibkan siswanya ya, untuk belajar. eh itu yang bertindak untuk menjadi satgas itu, apakah temannya atau dari guru? Halo, Bu Puji? Halo. Iya, itu tadi yang bertindak untuk yang ada di dalam satgas itu, apakah ada dari siswa yang dilibatkan atau dari guru ya, Bu? Biasanya kalau untuk satuan tugas yang menangani kedisiplinan siswa, kalau secara penugasannya itu dari Bapak Ibu guru, tetapi dalam pelaksanaannya juga melibatkan dari siswa OSIS. Oh gitu. Berarti yang kolaborasi kayak gitu semacam begitu ya dari guru dan juga melibatkan dari OSIS-nya. Oke. Kira-kira selama ini yang sudah diterapkan nih, yang sudah di sekolahan kan, insya Allah kan kalau ada anak yang super gitu kan pasti gurunya merasa terpanggil untuk untuk mendekati anak-anak tersebut. Nah, kira-kira dari treatment-treatment yang atau adanya satgas itu, adakah hambatan, Bu? Hambatan itu dalam melakukan itu satgas atau memberikan treatment tersebut, adakah hambatannya, Bu? Biasanya sepanjang kalau misalnya itu masih bisa kita tangani sebagai guru mata pelajaran, kita tangani terlebih dahulu di tingkat guru mata pelajaran. Nanti seandainya misalnya sudah belum bisa tertangani di tingkat guru mata pelajaran, baru kemudian ditangani oleh STP 2K. Nah, biasanya kalau misalnya apa namanya kerjasama dari semua stakeholder, terutama orang tua siswa itu baik, biasanya tidak ada kendala apapun. Cuma kadang ada juga yang namanya orang tua ibu, kadang kerjasamanya Bu?
belum maksimal atau kurang kooperatif istilahnya Ada dulu yang gitu. tidak fair gitu ya. Nggih. 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 Lalu itu ya tadi kan permasalahan utamanya ada siswa yang caper karena terus melakukan berbagai tindakan yang di luar disiplin gitu ya. Kira-kira menurut Bu Puji, apa solusi utama dari masalah tersebut, Ibu? Solusi utama solusi utamanya adalah dengan melakukan seperti yang kemarin sudah kita praktekkan adalah dengan segitiga restitusi. Jadi kemarin juga beberapa kali dari anak yang bersangkutan itu sudah kita panggil, Nggih. kemudian juga sudah kita lakukan Nggih. restitusi terhadap anak tersebut dan kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas, karena sekarang kan sudah tidak boleh melakukan hukuman ya, begitu. Nggih. Oke. Jadi intinya nanti Bu Puji akan menerapkan segitiga restitusi ya Bu, yang kebetulan materi yang sudah kita dapatkan juga kemarin ya Bu. Iya, untuk melakukan segitiga restitusi, eh, kira-kira Bu Puji akan melakukannya mulai kapan? Halo, Halo? Ya, halo, halo Bu. ye, Halo, ye, apakah halo, sudah terdengar jelas? ye, baru saja hilang suaranya, Bilang lagi ya, mohon maaf benar ye, sinyalnya ye, terkendala sekali. Bu, tadi kan tentang segitiga restitusi ya, Bu. Nah, menurut Bu Puji, jadi solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah siswa yang caper itu akan menerapkan segitiga restitusi kayak gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nanti penerapannya di sekolah itu seperti apa, Bu? Jadi kalau yang kemarin pernah saya lakukan itu adalah, misalnya ini salah satu contohnya, pada saat datang itu siswa posisinya berkendara tidak memakai helm. Oke. Nah, kemudian setelah kita lakukan restitusi, kemudian kita gali apa yang menjadi permasalahannya, karena siswa itu belum menganggap bahwa helm itu adalah sebagai alat keselamatan. Dan siswa kebetulan rumahnya juga dekat dari sekolah, sehingga setelah kita lakukan restitusi, kita ingatkan kembali bahwa salah satu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan siswa itu adalah dengan menaati semua keyakinan yang sudah kita gali bersama. Salah satunya adalah dengan ketika berangkat sekolah itu menggunakan alat berkendara lengkap gitu. Iya. Jadi intinya tadi kemarin sudah menerapkan Ibu segitiga restitusinya ya, terutama dengan permasalahan anak yang tidak memakai helm itu tadi ya. Mungkin karena merasa dekat, jadi kurang sadar ya anaknya ya untuk keselamatan dirinya ya. Jadi Bu Puji nanti akan menggunakan segitiga restitusi dan juga akan mengutamakan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu ya Bu. Untuk keyakinan kelasnya tentunya siswa-siswa sendiri ya Bu yang menetapkannya ya, bersama Bapak Ibu gurunya. Iya. Nah, kemudian eh, untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut yang jadi solusi dari Bu Puji tadi ya Bu, itu siapa saja kan yang akan dilibatkan dalam menjalankan aksi rencana aksi tersebut ya Bu? Iya, tentu. Pertama, kita akan izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian yang kedua juga membutuhkan bantuan dari teman-teman rekan sejawat, terus yang ketiga Oke. Boleh sambil minum dulu Bu, kasihan itu batuk. Iya. Mungkin air hangat itu pun nanti akan menyebabkan tenggorokan. nggak sempet nyari air hangat. Iya. Terus melibatkan
siswa dan juga orang tua. Tuh. Ya. Jadi tadi minta izin ke kepala sekolah dulu, kemudian dengan rekan sejawat, melibatkan siswa dan juga orang tua ya Bu untuk penerapan segitiga restitusi di sekolahnya ya. Menurut Bu Husi, kira-kira akan dilakukan mulai kapan ya Bu? Dalam Ya, menurut Bu Puji, ini penerapan segitiga restitusinya itu akan dilaksanakan mulai kapan dan apakah itu Bu apa nanti ada oh, secara rutin atau bagaimana itu Bu? biasanya di awal kita akan lakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Setelah kita lakukan sosialisasi kok ternyata ada beberapa pelanggaran yang terjadi, baru kita treatment secara personal gitu. Berarti akan dilaksanakan dari awal tahun pelajaran seperti itu ya Bu? Iya. Iya. Ini kemudian tindak lanjut dari pelaksanaan itu penerapan segitiga restitusi itu seperti apa ya Bu? Tindak lanjutnya adalah segitiga restitusi pertama-tama akan saya terapkan dulu di kelas saya sendiri, baru kemudian saya tularkan praktik baik itu kepada teman-teman. Nah, untuk menerapkan praktek baiknya dengan cara bagaimana nih Bu? Diseminasi. Oh iya, dengan diseminasi itu ya Bu. Ya. Baik Bu, kira-kira dari ngobrol-ngobrol nih dari tadi, dari awal ada masalah tentang siswa yang caper nih, banyak untuk SMK yang masih caper. Karena saya kira yang satu caper itu anak SD ya Bu, tapi ternyata di SMK juga anak-anaknya ada yang caper juga ya Bu. Banyak. Mungkin tingkat kesabarannya berbeda ya Bu. Iya, betul. Karena semua jenjang saya kira banyak yang seperti itu Bu. Iya. Terus kemudian tadi di sekolah Bu Puji ada treatmentnya untuk mengatasinya, lalu ada Satgas STP2K-nya ya. Itu kalau Satgas STP2K itu tugasnya itu apa saja ya Bu? Mengawasi dan mengevaluasi ketertiban dan kedisiplinan siswa. Oh iya, berarti ini dilakukan ketika jam sekolah atau dari pagi atau bagaimana itu Bu? Mengawasinya? Mengawasinya biasanya dalam bentuk sidak dan itu bersifat mendadak dan kondisional. Oh. Tidak setiap hari atau tidak setiap minggu atau tidak setiap bulan, tapi tiba-tiba dan kondisional. Oke. Nah, untuk sidaknya sendiri itu dalam bentuk apa ya Bu sidaknya? Salah satu bentuknya itu adalah dengan melakukan penelusuran dari kelas ke kelas. Misalnya kalau ada yang tidak mau Jadi nanti misalnya sidak ke salah satu kelas, siapa saja yang tidak bawa helm, atau mungkin karena di tempat kami tidak boleh bawa kosmetik ke kelas, dan kalau misalnya ada yang bawa kosmetik disita dan sebagainya. Iya, berarti tentang tata tertib nggih khususnya ya Bu. Yang helm, kosmetik untuk perempuan ya. Kalau di SMK udah banyak yang membawa kosmetik nih Bu. Kalau di SD masih belum. Masih belum kenal dengan itu. Ya. Lalu ini tadi kan dari
itu kemudian Bu Puji rencananya kan tadi akan melakukan tindakan dengan segitiga restitusi nggih. Nah, lalu akan melibatkan semua pihak kolaborasi dengan otomatis minta izin kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian ada juga siswa dan juga wali siswa. Lalu Bu Puji juga selain itu ya. Halo, Bu. Iya, halo, halo, halo. Iya, gimana, Bu? Sebentar, Bu, saya Nggih, minum dulu, Bu. nggih, tadi nggih monggo Bu, nggih, monggo.
Nggih, Bu Rizka, sampun, mohon maaf. Sudah Bu, sudah lega mungkin Nggih, tenggorokannya nih Bu. alhamdulillah kalau Sehat. ngomongan. Nggih, amin. Iya, ini juga di sini sedang hujan lebat sih Bu, cukup Nggih, lebat. Mungkin nanti Bu Puji hati-hati kalau mau pulangnya, karena nggih, lewat sini biasanya. juga ya. Nggih, dari Rembang Ya, Purwosari tanpa henti hujannya. iya. Ya Allah, nggih sehat-sehat. Yang dede bayinya juga sehat-sehat nih Bu. Nggih, amin pangestunipun. Ini bisa dilanjutkan ngobrol-ngobrol santainya ya Bu. Nggih, bisa. Iya, tadi dari ngobrol-ngobrol kita yang sempat tertunda, entah itu karena sinyal dan sebagainya. Ini mohon maaf. Kira-kira gambaran yang didapat oleh Bu Puji pada hari ini itu bagaimana, Bu? Oke, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bu Rizka. Jadi dari hasil perbincangan pada hari ini kita apa namanya, saya pribadi merasa berterima kasih karena saya mendapatkan banyak pencerahan dan juga wawasan tentang bagaimana caranya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, terutama dengan siswa di kelas yang terkadang eh, kurang disiplin dan sulit dikondisikan, kurang lebihnya begitu. Gitu. Gitu, Bu. Kadang saya juga mengalami seperti itu ya, Bu. Jadi kadang perlu butuh teman untuk ngobrol itu ya, Bu, untuk curhat semacam itu ya. Nggih, Kadang di sekolah kita jumpai berbagai macam kondisi ya yang tidak menentu. nggih. Jadi alhamdulillah dari
tadi dari permulaan sampai sekarang, insya Allah Bu Puji sudah mendapatkan solusi, yaitu nanti akan menerapkan segitiga restitusi, seperti itu ya Bu. Lalu semoga nanti ke depannya penerapannya akan berjalan dengan lancar nih Bu, dan Amin. hasilnya juga akan sesuai dengan harapan ya, Amin. tentunya. Lalu kira-kira nih Bu, setelah kita ngobrol-ngobrol pada hari ini, untuk mengetahui hasil dari praktek segitiga restitusinya, kita jumpa lagi kapan ya Bu? Di pertemuan di pertemuan mendatang kemungkinan di jadwal KPM berikutnya kurang lebih sekitar minggu depan. Oh iya, jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, bincang-bincang hangat lagi ya, walaupun di luar sedang hujan ini ya. Baik, mungkin ada yang ingin diceritakan lagi dari Bu Puji, mumpung kita masih terhubung di sini ya, di ruang ini. Untuk sementara belum ada. Ya, baik Bu, berarti untuk coaching kali ini sudah cukup ya Bu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.